Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semua? Insya Allah sedang dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan selalu kita sama-sama berdoa agar terhindar dari COVID-19. Dan semoga kondisi seperti ini segera berakhir, agar kita bisa kembali ke sekolah dan belajar bersama lagi. Dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di materi Al-Quran Hadis, yaitu pada pembahasan lanjutan ya, bab 3, dan kita akan membahasnya di halaman 44 ya, di hadis riwayat Bukhari dan Hakim bin Hizam. Nah, mungkin sebelumnya kita lihat materi kita itu adalah di bab 3, kuatkan iman dengan berbagi. Nah, di pekan sebelumnya kita sudah membahas tentang yang namanya hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Abu Hurairah ya. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas hadisnya Bukhari dan Hakim bin Hizam, dari Hakim bin Hizam ya. Nah, insyaallah kita akan lihat apa yang kita akan pahami dari hadis itu, dan ini akan menjadi materi terakhir dari tema ini. Dan semoga teman-teman bisa memahami dengan baik dan benar, karena sangatlah penting dan memahami hadis ini untuk kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena di bab 3 cuma 2 hadis atau tema yang kita bakal bahas, maka dari itu dari video ini adalah video pembelajaran terakhir dari pembahasan bab 3. Bismillah, kita mulai. Hadis riwayat Bukhari dari Hakim bin Hizam. Aku akan membacanya dengan pelan dan tertil agar adik-adik bisa mengikutinya ya. Bismillah. An Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-yadul ulya khairum minal yadil sufla. Wabda biman ta'ulu wa khairus sadaqah an dhahri ghinan wa may yasta'fif yu'iffuhu Allahu wa may yastaghni yughnihi Allah. Ya, Pak Guru bacakan ulang. An Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-yadul ulya khairum minal yadis sufla wabda biman ta'ulu wa khairus sadaqati an dhahri ghina wa may yasta'fif yu'iffahu Allah wa may yastaghni yughnihi Allah. Artinya, dari Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, tangan di atas ya, yang ini, tangan di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Maka mulailah untuk orang yang menjadi tanganmu dan sedekah yang paling, kita lihat di sini, dan sedekah yang paling baik adalah dari orang yang sudah cukup untuk kebutuhan dirinya. Maka barang siapa yang berusaha memelihara dirinya
Allah akan memeliharanya, dan barang siapa yang berusaha mencukupkan dirinya, maka Allah akan mencukupkannya. Hadis riwayat Bukhari. Nah, Pak Guru kayaknya tidak paham dengan bahasa artinya ini. Nah, kita akan lihat dalam penjelasan hadis biar lebih mengerti, dan Pak Guru akan menambahkan penjelasannya. Penjelasan hadis. Dalam hadis riwayat Bukhari dari Hakim bin Hizam, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Ya, itu kita harus pahami. Maksudnya apa? Bahwa orang yang memberi, kita garis bawah ya, kita beri tanda, lebih baik daripada orang yang menerima. Itu harus kita pahami. Jadi teman-teman, kalau kita menjadi orang muslim yang baik, kita harus mempunyai prinsip bahwa orang yang lebih baik adalah orang yang selalu memberi. Ya, tapi bukan berarti orang yang menerima itu tidak baik. Tapi maksudnya adalah kita harus berusaha untuk bisa menjadi selalu orang yang selalu memberi kepada sesama. Tapi kalau orang beri kita yang menerima ya tidak masalah. Cuman jadilah orang yang selalu berprinsip, yang selalu memberikan yang baik. Namun demikian bukan berarti jika kita diberi sesuatu oleh orang lain tidak boleh menerima, kan? Jika ada orang yang memberi hadiah maka boleh diterima. Hal ini pernah dicontohkan Rasulullah SAW. Ketika itu Rasulullah menegur sahabatnya, ya, Umar bin Khattab, karena Umar tidak mau menerima pemberian Rasulullah, maka Rasulullah pun menegurnya, ditegur ya. Sebagaimana sabdanya ini, ambillah pemberian ini, harta yang datang kepadamu sementara engkau tidak mengharapkan kedatangannya dan juga tidak memintanya, maka ambillah. Itu untuk pembahasan kalau ada orang yang memberi maka kita harus menerima. Dan apa yang tidak diberikan kepadamu maka janganlah memperturutkan hawa nafsu untuk memperolehnya. Itu ya. Jadi kalau misalnya ada yang kita suka tapi kita tidak punya, dan kita lihat ada semua orang agak berusaha untuk tidak meminta, tapi kalau misalnya dikasih maka ambillah, dan itu baik ya. Ketika orang kasih dan itu dengan ikhlas orang memberikan, kita harus ikhlas juga menerima, tidak boleh menolak. Dengan demikian, pembahasan selanjutnya, jika ada yang memberi tidak dilarang untuk menerimanya, tetapi dilarang meminta-minta. Itu yang tadi dibilang. Kalau ada yang kita harapkan, terus kita meminta, itu tidak boleh. Dalam Islam, meminta dilarang keras dalam syariat. Dilarang keras dalam syariat, kecuali dalam keadaan sangat terpaksa, ya, sangat terpaksa. Karena Rasulullah mengilustrasikan akibat meminta-minta bahwa ini ilustrasinya, seorang yang senantiasa meminta kepada orang lain sehingga ia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan tidak ada sepotong daging pun di wajahnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ini menggambarkan bahwa meminta-minta tanpa ada kepentingan yang sangat mendesak adalah suatu kehinaan yang berakibat dosa. Dalam hadis lain Rasul pun bersabda, barang siapa meminta-minta kepada orang lain tanpa adanya kebutuhan, maka ia seolah-olah memakan bara api. Hadis riwayat Ahmad. Nah, teman-teman, sebelum kita lanjut ke kalam berikutnya, bahwa dari hadis ini menandakan bahwa kalau kita lihat di sekitar kita ya, masyarakat, ada orang yang meminta-minta, sebenarnya itu tidak baik. Kalau misalnya mereka itu masih mampu, masih bisa berdiri, masih bisa berjalan, setidaknya mereka bisa berusaha untuk jualan yang kecil-kecilan, berusaha yang lain dan sebagainya. Itu lebih baik daripada meminta-minta. Ya. Tapi kalau kita punya kelebihan, kita nasihati bahwa mereka masih bisa berusaha untuk
bisa menghasilkan uang atau harta untuk kebutuhan mereka. Karena dalam hadis Nabi tidak baik meminta-minta kalau misalnya tidak dalam keadaan mendesak. Nah, kondisinya kalau orang masih bisa berusaha untuk mencari nafkah dengan cara yang sekecil apapun, itu masih bisa berusaha dulu. Nah, selanjutnya, selain itu dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah juga menjelaskan ya bahwa menafkahi keluarga yang menjadi tanggungan adalah harus menjadi prioritas utama dibandingkan memberi nafkah orang lain. Maka mulailah berinfak dengan mencukupi kebutuhan diri sendiri, lalu orang lain menjadi tanggungan kita. Maksudnya apa? Sebelum kita lanjutkan, kalau kita itu lihat orang yang butuh bantuan, tapi kita merasa diri kita juga lebih butuh bantuan, maka kita tahan diri kita untuk membantu diri kita dulu daripada orang lain. Karena di sini lebih utamakan adalah berinfak untuk kebutuhan diri sendiri. Kita ada beras, tapi beras itu untuk makan kita, dan ada orang yang membutuhkan. Sedangkan kalau kita kasih beras ke orang itu, maka kita tidak punya beras dan kita akan kelaparan dan mungkin bisa sakit dan hal yang tidak diinginkan bisa terjadi. Makanya di sini dibilang bahwa kita harus berinfak untuk kebutuhan diri sendiri, lalu lalu bisa membantu tanggungan orang lain. Berinfak di sini lanjutannya, berinfak untuk dirimu sendiri lebih baik daripada selainnya. Rasulullah SAW dalam hadisnya, mulailah dari dirimu, kan? Bersedekahlah untuknya. Jika ada sisa, maka untuk keluargamu. Nah, itu hadis riwayat Muslim. Ini dikatakan dalam hadis riwayat Muslim. Dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, 1 dinar engkau infakkan di jalan Allah. 1 dinar engkau infakkan untuk memberikan seorang hamba. 1 dinar infak di jalan Allah. Terus 1 dinar memerdekakan seorang hamba. 1 dinar engkau jadikan untuk orang miskin. 1 dinar engkau infakkan untuk keluargamu. Maka yang lebih besar ganjarannya ialah 1 dinar yang engkau nafkahkan nafkahkan untuk keluargamu. Ya, itu. Jadi penjelasan ini sangatlah harus kita pahami. Kalau kita bantu orang lain, kita harus tahu urutan daripada kita membantu dari diri kita, keluarga kita, dan orang lain. Kalau kita punya kecukupan, kita lihat ada keluarga membutuhkan, dan kita sudah memberikan kebutuhan kita sudah selayaknya, kita bantu orang lain. Dan yang utama adalah keluarga. Selain itu, hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah ini juga menjelaskan bahwa sedekah atau infak terbaik adalah setelah tercukupinya kebutuhan keluarganya. Dan yang berhak mendapat nafkah lebih adalah keluarga yang terdekat dan orang-orang yang menjadi tanggungan. Selanjutnya dalam hadis ini juga menggambarkan bahwa Allah akan memelihara orang yang memelihara dirinya atau iffah, dan Allah akan mencukupkan orang yang mencukupkan kebutuhan dirinya atau qanaah. Ini terlihat dalam kalimat maka barang siapa yang berusaha memelihara dirinya, Allah akan memeliharanya, dan barang siapa yang berusaha mencukupkan dirinya, maka Allah akan mencukupkannya. Itu bukti bahwa orang yang ikhlas menerima ketentuan bahwa rezeki itu dari Allah, maka Allah akan senantiasa menjaga dan memelihara kesuciannya. Nah, perilaku seperti itu demikian hanya akan lahir dari orang-orang yang memiliki keimanan yang kuat. Itu kesimpulannya. Maka berinfakkanlah, karena infak merupakan bukti keutamaan iman seseorang. Kembali lagi bahwa
dalam penjelasan ini Pak Guru ingin menyimpulkan, ya, Pak Guru ingin menyimpulkan bahwa di sini iman dengan kekuatan yang bisa kita sempurnakan untuk iman kita adalah dengan cara berbagi. Seperti ditulis dalam judulnya, kuatkan iman dengan berbagi. Ya, kalau iman kita mau nambah dan bisa terjaga adalah dengan cara bersedekah atau istilah lain berbagi. Nah, dijelaskan dalam hadis terakhir tadi yang kita fokuskan hari ini adalah berbagi itu harus tahu urutannya. Urutan yang pertama adalah diri kita. Kalau sudah tercukupi diri kita, maka kita bantu keluarga dulu. Kalau kita punya saudara, saudara kita. Apalagi orang tua, kita cukupkan kebutuhan orang tua kita. Kalau diri kita dan keluarga kita sudah, maka kita bantu orang lain. Tetangga, kerabat, sahabat, dan sebagainya. Mungkin seperti itu akhir daripada bab 3 atau penjelasan daripada tentang tema kuatkan iman dengan berbagi. Kita sudah selesaikan, alhamdulillah. Dan Pak Guru berharap teman-teman semua bisa memahami tentang penjelasan di bab 3 ini, dan Pak Guru berharap ini menjadi nasihat untuk kita semua untuk bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Ya, insya Allah dengan cara itu iman kita bisa terjaga dan kita bisa membantu orang lain. Insya Allah cukup dari sekian untuk pembahasan kita pada hari ini. Pada pertemuan berikutnya kita akan membahas mungkin dalam bentuk penugasan tentang bab 3 ini. Sekian, insya Allah bermanfaat dan alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.